Nah, ini sudah direcord. Kita awali perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah memberikan kemudahan, keberkahan dan kebaikan dengan kita belajar. Semoga pula Allah menuntun kepada kita semuanya dimudahkan menuju kepada surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini kita kuliah digabung ya. Digabung kelas S2 PAI dan kelas S2 IPS. Nanti sisanya untuk sisa waktu yang tidak mencukupi, nanti untuk S2 PAI hari Rabu ya. Rabu malam Kamis. Untuk yang IPS nanti kekurangannya hari Selasa malam Rabu apa ya? Nanti diingatkan Selasa malam Rabu atau Senin malam Selasa itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang PAI kan 3 SKS ya. 3 SKS jadi 300 menit. 300 menit kalau kita nge-zone 300 menit kayaknya berat gitu ya. Sehingga yang kemarin-kemarin itu kita pecah menjadi 2. Kita bagi menjadi 2 termin. Terminnya itu nanti tergantung dari Anda begitu. Jadi mau yang sesuai jadwal berarti ya hari Sabtunya. Cuma kalau 2 pekan sekali nanti kelas dengan yang S2 IPS. Jadi ketika kelas ya mungkin nanti malam semua gitu ya. Malam atau pagi terserah nanti. Jadi kalau yang tidak kelas berarti untuk pertemuan besok karena untuk PAI itu pekanan ya. Pekanan sehingga karena pekanan itu lebih mudah untuk pelaporan. Karena 16 kali terpantau harus 16 kali itu. Pertemuannya harus 16 kali. Sementara yang untuk S2 IPS itu pertemuannya dirapel. Jadi per 2 pekan sekali. Tapi dari sore sampai malam gitu ya. Jadi untuk sekarang mungkin belum memungkinkan sehingga kita juga bagi menjadi 2 termin ya. Termin pertama, termin kedua. Kalau yang kemarin nampaknya juga lebih setuju dibagi menjadi 2 ya. Jadi malam kuliahnya kalau tidak salah hari Sabtu malam Ahad, kemudian dari Senin malam Selasa. Kalau semester kemarin. Kemudian yang ketiga juga saya belum bisa berbicara banyak ini karena masih penyembuhan karena radang tenggorokan. Jadi itu sehingga untuk hari ini kita gabung karena ini mungkin masih pengantar ya. Masih pengantar nanti untuk yang IPS besok Senin malam Selasa, kemudian untuk PAI-nya Rabu malam Kamis ya. Saya share ya, share materi. Ya. Ya. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Tat. Ya, baik.
Jadi perguruan tinggi di Indonesia ini sedang dipacu akreditasinya tidak hanya nasional bahkan internasional ya. Ini yang membuat tugas dosen menjadi berat ya, menjadi berat karena di samping kalau di swasta harus mencari mahasiswa, harus dituntut juga untuk karirnya, juga dituntut di press untuk akreditasi. Nah ini yang berat. Jadi tapi kalau kita pikul bersama-sama, insya Allah ya bisa tercapai. Buktinya untuk dari 49 prodi di UMP ini sudah mencapai unggul ya. Mencapai unggul, bahkan kita yang di S2 PAI akreditasi pertama langsung baik sekali begitu ya. Jadi kalau yang di tempat kita S2 yang sudah berhasil baik sekali baru 2 itu di MM sama di S2 PAI. Kalau yang lain masih baik tapi itu perjuangan berdarah-darah berdarah-darah. Nah, maka karena ini isunya ke depan, jadi kalau kita tidak bisa mempertahankan, maka banyak perguruan tinggi yang tutup. Nah, ini juga sudah terjadi di Jogja, perguruan tinggi tutup karena tidak sesuai dengan tuntutan pasar dan tuntutan modernitas ya, tuntutan global begitu, tuntutan global. Kemudian perguruan tinggi yang dimungkinkan tidak bisa berkembang itu kemudian di merger, begitu, di merger jadi satu. Yang pertama adalah kualitas program studi ini dituntut akreditasi, gitu, akreditasi. Nah, kita universitas juga sedang dituntut akreditasinya adalah akreditasi unggul, begitu, akreditasi unggul. Jadi nanti kalau sudah akreditasi unggul, maka kemudian tentu saja hibah-hibahnya menjadi banyak. Kemudian yang saya hanya menerangkan nomor 1 saja ya. Untuk akreditasi unggul, maka sekarang kurikulumnya itu didasarkan kepada OB ya. Didasarkan pada OB, Outcome Based Education. Jadi untuk mata kuliah kita coba untuk menyelaraskan sesuai dengan OB ya. Tadi OB apa tadi? Outcome Based Education. Jadi mata kuliah yang kita rancangkan ya kita akselerasi ya sesuai dengan tuntutan OB yaitu paling tidak ada 4 ya, ada 4, mungkin di antara 4 ya mungkin memilih salah satu ya. Ini option saja ya, syukur bisa tercapai semuanya. Yang pertama, ya, mata kuliah kita rancangkan bisa juga untuk outcome-nya itu adalah dihasilkan dari makalah-makalah yang dihasilkan ya, diskusi kita di kelas ya, itu adalah makalah jurnal ya. Jurnalnya jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah ya. Kebetulan di universitas kita ini sudah ada SK siapa mahasiswa baik S1 maupun S2 yang tulisannya itu ya bisa dikirimkan ke jurnal ilmiah ya minimal Sinta 3, maka mahasiswa tidak perlu lagi nulis skripsi atau tesis. Nah, gitu. Jadi kalau di semester ini mahasiswa kok mata kuliahnya ya sekaligus makalahnya dikirimkan ke jurnal. Nah, ternyata jurnalnya menerima tulisan kita, maka kemudian tidak perlu lagi mahasiswa menulis tesis. Jadi semester 4 kan tesis ya kalau di S2 PAI. Kemudian kalau di IPS juga semester 4, tapi mungkin semester 4 itu mata kuliah baru selesai ya, semester 5 mungkin ya, semester 5.
Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Ya. Nah ini ada contoh ya, contoh kakak kelas Anda, tapi ini di PAI ya, di PAI. Kemudian menulis makalah, nah makalah kemudian dikirimkan ke jurnal. Ini dikirimkan ke jurnal ini ya, jurnalnya. Ya. Contoh jurnalnya yang ini, nanti saya stop ya, saya stop. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti apa? Nah, kita lihat jurnalnya. Nah, yang ini. Mudah-mudahan sudah terlihat. Di tempat saya ini baru turun hujan ya, turun rahmat Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan turunnya hujan. Allahumma sobiyan nafi'an ya, sayyiban nafi'an. Ini Amin. tulisan dari ya mahasiswi ya, kakak kelas Anda yang di S2 PAI ya. Karena memang beliau basicnya Bu Titik ini ya, Bu Titik. Ini Bu Titik kan dokter. Dokter sudah master ya. S1-nya Fakultas Kedokteran, kemudian S2-nya Magister Biologi Medik ya, M.Bio.Medik. Kemudian S2 lagi di PAI. Wah, ini luar biasa ya. Nah, sehingga karena latar belakangnya juga dari kedokteran, kemudian ada PAI-nya, maka ini mereview saja ya, review integrasi. Jadi tulisan-tulisan jurnal itu direview ya. Direview dari mungkin 10 tahun ya. Kira-kira mainstream ya. Arus utama integrasi Islam dan kedokteran itu seperti apa sih Nabi? Dia hanya mereview saja. Nah, tulisan yang bagus itu jangan sendiri ya. Jangan sendiri nanti, sehingga kita nanti buatkan Anda itu menulis berkelompok ya, mungkin 2 orang lah, 2 orang. Baik di PAI, S2 PAI maupun S2 IPS, nanti menulis atau tugasnya itu berkelompok. Kemudian Pak Sri ini ditambahkan biar nanti indeksnya naik, tulisannya ini naik. Jadi kriteria perguruan tinggi yang baik, prodi yang baik, tulisan mahasiswa itu disitasi oleh banyak orang. Nah, sehingga Pak Sri, kemudian saya, Bu Syakyah dari nomor sini ya. Dari ini semuanya dosen ini. Ini dalam rangka juga untuk menaikkan indeks tulisan mahasiswa. Jadi semakin banyak dikutip, itu semakin bagus. Nah, begitu. Saya contoh yang di indeksnya naik ya. Indeksnya naik. Nanti Anda klik juga misalnya. Nah, yang sini saya pindah ke ini sudah terlihat ya. Ini Google Scholar saya ya. Hanya contoh saja. Saya menulis dengan mahasiswa misalnya ya. Nah, ini. Saya menulis dengan Mas Rifani. Kemudian dengan Bu Titik gitu ya. Menulis tentang ini sudah terlihat ya. Sudah. Ya.
Judulnya hubungan keyakinan agama Islam terhadap penerimaan vaksin measles rubella di wilayah kerja Puskesmas Kembaran. Ini yang sudah mensitasi ada 4. Nah, ini sudah termasuk bagus. Sehingga prodinya naik, universitasnya juga rankingnya naik. Kemudian kalau mahasiswanya jadi guru, itu juga ini bisa untuk kum. Nah, begitu ya, untuk kum. Jadi ini menguntungkan banyak pihak ya, banyak pihak. Bahkan kalau Anda di luar negeri kemudian tertarik dengan tulisan Anda kemudian diminta untuk jadi narasumber ke luar negeri itu. Nah, bisa jalan-jalan itu ya. Nah, bisa jalan-jalan. Jadi ini Rifani ini mahasiswa kedokteran. Saya diminta menjadi pembimbing mahasiswa kedokteran. Tapi pembimbing 2 ya. Pembimbing satunya itu Bu Titik. Bu Titik ini mahasiswa sekaligus juga pembimbing. Kemudian yang naik lagi yang agak tinggi itu kalau tulisan saya dengan mahasiswa paling tinggi belum ada. Yang paling tinggi mungkin ini, yang paling tinggi ya media pembelajaran. Jadi itu harapannya ada tulisan mahasiswa kemudian dengan dosen. Jadi ini yang disitasi ya. Siapa saja yang sudah mensitasi, kita bisa ngeklik di sini. Nah, misalnya di sini ya klik. Nah, itu kelihatan yang mensitasi ini orangnya ya. Baik. Itu contoh jurnal ya. Sekarang kita lihat SK-nya ya. Di mana SK bahwa mahasiswa yang sudah menulis jurnal itu setara ya, skripsi dan tesisnya tidak perlu dikerjakan karena jurnalnya itu sudah setara ya. Saya cari SK-nya. Oh, yang ini. SK. Nah, yang ini. Sudah terlihat oleh Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini Sudah, SK-nya Ustaz. baru keluar kemarin ya. Baru mungkin sekitar sepekan. Mohon maaf, saya harus banyak minum ya. Jadi kalau di kelas itu saya bawa gelas. Kalau satu gelas besar itu sudah habis ya, berarti kuliahnya udah selesai itu. Jadi ini nyanding satu tremos itu ya. Kita usahakan nanti sampai sekuatnya ya. Nanti sisanya mungkin kita pecah menjadi 2. Ini pengantar terlebih dahulu tadi dengan UB ya. Ini SK-nya bulan Januari ya. Bulan Januari turun. Ini tanggal berapa nih? 27 Januari. Nah, 27 Januari. Intinya konversi ya, dikonversikan. Tadi ada kata-kata konversi ya. Oh ini, konversi skripsi dan tesis. Nah, begitu ya. Jadi intinya pada karya ilmiah tadi, jika mahasiswa bisa mengirimkan tulisannya, tulisan dari mana? Tulisannya dari bahan-bahan yang kita diskusikan di kelas ya. Jadi sekaligus kita menambah materi, sekaligus juga kita menghasilkan produk OB-nya ya, outcome. Nah, begitu. Jadi kalau selama ini kan kita membuat makalahnya kalau sudah dipresentasi itu ya hanya seonggok kertas saja begitu. Bahkan kemudian diloak saja, dibiarkan ya. Saya pernah menjumpai juga ternyata ya makalah yang kita buat kemudian di kilo jatuhnya ke Pliken. Ada yang tahu Pliken?
ligen itu ini apa? Sentra mendoan. Nah, betul. Ternyata untuk bungkus itu mendoan itu. Iya, untuk bungkus tempe. Loh, kok ini FAI begitu ya? Saya sampai sana. Kadang ada tulisan Al-Qur'annya juga, Masya Allah. Itu subhanallah. Ya, tidak terkendali. Mungkin kalau kaitannya dengan dokumen-dokumen ya mungkin harus tidak lain, mungkin dimusnahkan ya, dimusnahkan. Jadi saya ingin menunjukkan saja, saya yakin apa namanya Anda bisa ya, Anda bisa karena tadi juga sudah apa namanya ada yang muncul gitu. Bahkan di Jakarta itu ada tulisan mahasiswa yang ternyata luar biasa bagus itu ya. Itu masuk ke jurnal internasional, bahkan kemudian mendapatkan apresiasi dari kampusnya langsung, ya tidak usah tugas akhir ya. Tapi ini nanti perlu biasanya orang menulis ya 3 bulan lah. 3 bulan. Jadi kalau kita waktunya 1 semester ya sangat cukup ya. Sangat cukup. Baik, yang selanjutnya, jadi jurnal ilmiah. Jadi kita kuliah sekaligus menambah apa namanya mendiskusikan satu topik sekaligus juga menghasilkan gitu. Menghasilkan. Sekarang yang kedua ya, yang kedua. Bentuk OB selanjutnya adalah yang nomor 2 apa ini? Chapter. Book chapter. Chapter. Jadi karya-karya book chapter itu adalah tema-tema apa namanya satu topik pembahasan, karena kebetulan topik kita kan asesmen ya, baik asesmen PAI maupun asesmen IPS itu dalam satu topik, kemudian ditulis oleh apa namanya berbagai expert. Anda karena S2 sudah tingkatnya adalah apa namanya sudah expert gitu ya, sudah expert sehingga kemudian bisa dinaikkan menjadi book chapter. Baik akreditasi nasional maupun internasional, pasti yang ditanyakan salah satunya tadi jurnal. Berapa jurnal yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa? Ini disebut dengan apa namanya tadi capaian ya, disebut dengan kinerja, outcome tadi ya. Ada tidak jurnalnya? Biasanya kosong ini kalau mahasiswa tidak digandeng dengan dosennya, kosong ya. Tapi kita meyakini bahwa karena Anda adalah sudah ahli, tinggal dibiasakan saja ya, pasti bisa. Nah, sekarang contoh book chapter ya. Contoh book chapter. Saya memulai dari book chapter yang S2 IPS ya, S2 IPS. S2 IPS contohnya seperti apa? Saya stop. Ini sudah terlihat. Yang dari PS saya juga belum berkenalan ini yang IPS. Oh, ini ada. Ibu Pinantia Putri. Bu Putri? Apa mendengar suara saya, Ibu Putri?
Trikundarni. Ibu Trikundarni. Nggih, Pak, hadir. Oh, ya. Tinggal di mana Ibu? Di Sukaraja, Bapak. Oh, dekat ya. Nggih. Mohon maaf, sudah pernah di pertemuan di kelas belum? Off class. Daftar hadir apa, Pak? Kemarin apa ya, Enggak. Pak? Enggak, maksudnya pertemuan-pertemuan mata kuliah sebelumnya dengan dosen sebelumnya di kelas sudah ada. Materinya apa gimana, Pak? Atau Ya. online-nya? Baik Sudah. materi maupun dosen sudah pernah hadir di kelas. Tadi baru saja secara online, Pak Srianto. Online, bukan Nggih. offline, bukan ya? Bukan Online, offline. offline juga Kalau pernah, yang Bapak, online dulu offline. Pak Sugeng sudah, minggu kemarin Sudah. Pak Sugeng sudah, Pak. Tadi Pak Bapak, Sri, boleh izin menyampaikan? Nggih. iya Pak boleh. Sukarno. Pak Sri pakai online apa offline? Jadi pada dasarnya untuk mata kuliah kami di S2 Pendidikan IPS itu online dan offline, Bapak. Jadi Oh, gitu. beberapa mata kuliah kemarin kami dari semester 1 juga sudah sering di kampus, kemudian di semester 2 nanti juga sering di kampus. Ngaten, Bapak, terima kasih. Ye, berarti misalnya ditarik ke kampus juga nggak masalah ya. Boten Bapak, siap. Cuma problemnya ketika nanti Pak Sri kosong misalnya, nah saya bisa hadir di kelas, tapi kalau Pak Sri di offline di kelas, saya nambah di kelas mungkin jadi kemalaman. Syukur-syukur memang kalau semuanya orang Purwokerto malah nggak masalah gitu ya. Kasihan yang jauh misalnya. Oh, Ada yang kami jauh? kami Ya, dari berbagai daerah ini, Bapak. Oh ya, nanti perlu diatur, saya serahkan ke kelas ya. Siap-siap, Bapak, nanti bisa Iya. didiskusikan. Kira-kira Bapak, kira-kira saya offline-nya kapan begitu ya? Monggo, saya ikut saja siap, ya. nanti Bapak kita diskusikan. Bapak, mohon maaf, Bapak izin terkait dengan tadi SK kaitannya dengan SK nopo? Konversi, Yang konversi. Ya. konversi dari untuk tesis ngaten nggih, Pak. Bolehkah Ya. kami minta Bapak SK-nya Boleh, nanti dikirim? Boleh. Nggih. Saya share ya. Nggih, terima kasih Bapak, itu penting bagi kami. Nggih, matur nuwun Iya, Bapak. iya. Ya, kalau di universitas lain di UMM ada 9 tipe ya. 9 tipe, 9 jenis yang karyanya itu dikonversikan. Misalnya saya kemarin ada mahasiswa yang mengikuti lomba nasional guru berprestasi penulisan kalau tidak salah itu karya ilmiah ya nasional, itu disetarakan dengan tesis juga itu. Bahkan mahasiswi tersebut mendapatkan di samping penghargaan nasional, dia dapat tiket juga jalan-jalan ke luar negeri itu. Ya, cuma kalau di tempat kita baru satu ya, baru satu jurnal gitu, baru satu jurnal yang diakui. Gitu. Kalau di tempat lain itu sudah 9 jenis begitu. Mungkin bertahap, mungkin mudah-mudahan. Nanti saya kirimkan ya. Baik, ada yang disampaikan lagi, silakan. Ini karya kakak kelas Anda. Yang IPS terutama ya. Yang IPS ini contoh book chapter. Karena ini ada lompatan efek dari COVID, karya ilmiah, karya-karya produk dunia akademik di Indonesia itu melonjak. Sehingga kemudian ISBN-nya itu habis, jatah 5 tahun ke depan itu sudah dihabiskan. ISBN kan internasional ya, secara internasional jatah 5 tahun ke depan itu sudah dihabiskan di Indonesia itu ISBN-nya, sehingga kemudian penerbit-penerbit di Indonesia itu tidak lagi mengeluarkan ISBN, sehingga kemarin itu disepakati sudah, yang penting tulisan Anda diedit, kemudian kirimkan ke penerbit. Nah, di penerbitnya minta surat keterangan bahwa buku ini layak dan sedang proses
cetak ya, walaupun tidak ada ISBN-nya, itu surat keterangan. Tapi Pak Sri kemudian menyampaikan, nanti saya Pak yang akan berjuang untuk menerbitkan karya mahasiswa itu. Kalau Pak Sri kan punya jaringan ya. Ini contoh saja, ini ditulis oleh tiga orang ya, 3 orang. Sehingga mungkin dalam waktu 3 bulan satu artikel itu selesai ya, satu artikel. Mendalam. Tapi ini yang kemarin kalau book chapter kan per topik ya. Ini topiknya 1, topik 2, topik 3. Ini contohnya. Ini orang kalau tidak salah Wonosoboan ini ya. Wonosobo semua ini. Oh ya, Wonosobo ini. Sehingga ini ISBN-nya belum keluar ya. ISBN. Ini contoh saja ini. Contoh. Ini menggunakan template-nya, book chapter-nya saya kirim gitu. Sehingga mahasiswa tidak perlu nyeting, hanya menulis di template-nya, nanti sudah langsung edit terbentuk secara otomatis. Nah, gitu. Ini mungkin belum sempat diedit ya. Nah, itu. Ini contoh ya. Contoh. Nah, nanti di bagian terakhir Anda diminta untuk mencantumkan juga biodatanya ya. Nah, biodatanya. Biodata penulis. Wonosobo nih. Ada yang di Wonosobo di kelas ini? Mboten Pak. Oh, ini Bapak boleh bertanya Bapak tentang book chapter ini Bapak? boleh, silakan. Ya, artinya ini kan boleh ditulis oleh beberapa mahasiswa nggih? Ya. Mungkin dengan berbagai tema yang disesuaikan dengan isu-isu yang terkini barangkali nggih Pak nggih? Atau berkaitan khusus hanya dengan materi asesmen Bapak? Oh, nanti topik-topiknya saya kirim. Karena bismillah Pak, insya Allah bisa kita untuk bikin iya, betul. bisa. Ini Merdeka Belajar kan sudah kita bisa nanti Bapak ya. untuk yang angkatan 2022 ini, untuk angkatan kami bisa ini bikin buku Bapak dalam kurun waktu 3 bulan mungkin bisa Pak. Bismillah. Wah, luar biasa ya. 3 bulan itu ya, ideal lah ya. Ideal ya. Jadi nanti kuliah 1 semester sebanyak bisa nanti dalam 1 kelas mungkin 4 produk ya. 4 produk. Ya. Tapi nanti pilihan, ada yang ada yang tulisan ilmiah, ada yang mungkin modul juga boleh ya. Nanti apa yang ditulis nanti kita diskusikan bersama. Saya kirimkan topiknya. Nanti Bapak Ibu bisa merubah sesuai dengan mungkin disesuaikan dengan lapangan begitu. Ya, temanya memang kemarin kita buat, kemudian kita diskusikan sehingga muncul seperti ini. Baik, ada lagi? Mungkin sedikit menanggapi Pak, tadi terkait tadi untuk bukunya tadi diterbitkan oleh komunitas guru menulis Cilacap. Mungkin bagi teman-teman yang berminat nanti bisa menghubungi saya karena kebetulan ikut di dalamnya seperti itu. Bagi yang berminat untuk menerbitkan buku nanti bisa menghubungi saya. Gitu. Terima kasih Mbak Weni. Terima kasih Mbak Weni. Kami juga punya. Semangat itu. Kirim nomor WA-nya Bu Eni. Kirim nomor WA. Kirim ya. Nah, kita di Purbalingga juga bisa Mbak. Boleh ya. Yang dekat-dekat, yang di dekat Cilacap dipersilahkan, yang dekat Purbalingga dipersilahkan, nggih. Ya, terima kasih informasinya. Duit maut Sen, mantap. Ya. Kalau di UMP juga ini Mbak. UMP ada UMP. UMP ada, ini yang di kelas PAI juga ada yang sudah kerja di penerbit ini, Mbak Mela ya.
Ayo Mela. Mbak Mela. Mbak Mela mau menyampaikan juga boleh. Apa penerbitnya apa Mbak? Iya tuh Mela tuh, Amerta. Amerta ya? Iya boleh. Amerta Gaspol mah Mel, gaspol. udah nasional Amerta ini. Cuma memang hampir semua penerbit sudah moratorium yang ISBN, ya ISBN. Tapi nanti kalau apa namanya sudah sempat diedit, kalau tadi yang kita muncul belum sempat diedit karena waktunya habis. Waktunya habis karena kemudian mahasiswa presentasi perbaikan presentasi. Mungkin perbaikannya satu book chapter satu orang itu apa namanya sampai 3 kali ya. 3 kali karena di dalam tulisan itu ada 3 in 1. Kita menyampaikan apa namanya kompetensinya menggunakan Mendeley ya. Kemudian juga penambahan jurnal itu ya. Kemudian yang apa namanya bahasa itu kita diskusikan di kelas. Jadi satu orang itu bisa perbaikan 3 kali itu. Sehingga agak apa namanya agak sampai deadline itu layoutnya belum sempurna. Tapi nanti layout sih tugas dari penerbit ya, editor. Bapak boleh bertanya Bapak? Silakan. Oke. Terkait dengan book chapter tadi, apakah boleh penulis tunggal Bapak? Boleh, boleh, bagus. Oke, Cuma nanti boleh. Kalau book chapter memang bagusnya tunggal. Tapi kalau nanti yang jurnal itu bagusnya lebih dari 2. Ya. Oke. Siap Ya, Bapak, itu penulis tunggal siap ini. Sudah punya tergantung luar nanti biasa. tema yang diberikan Pak. Saya juga Baik, sedang baik. menyelesaikan untuk lomba nasional ini Pak. 3 buku Oh Bismillah. gitu ya, semoga sukses lah. Amin, Syukur-syukur amin. ya nanti dapat juara 1 kayak kelas Anda. Ada Amin, yang di amin, Bapak. Cilacap ya, dari Cilacap. Saya dari Banjarnegara Bapak. Banjar, saya sampaikan yang di Cilacap itu nanti kalau belum kenal ya diklik di Facebooknya itu Bu apa namanya Komariah itu guru SMA SMK negeri Pipit Pak, Bu Pipit di betul, Komaria. betul ya betul sudah kenal gitu nggih. Sudah Bapak. Alhamdulillah ya Bu Pipit betul. Bu Pipit ya itu kan sudah nasional ya. Beliau sampai ke Cina dulu Pak karena menulis. Nah itu cuma ya cuma SK-nya konversinya itu baru sekarang gitu. Baru sekarang. Oh, Jadi beliau kalau dulu juga di UMP nggih. UMP ya Oh. UMP. Ya. Saya kebetulan ketemu beliau menjadi pengujinya ya, penguji tesis itu. Penguji tesis. Saya diminta untuk kebetulan saya kan keahlian di penelitian dan pengembangan. Nah, beliau menulis tesisnya penelitian dan pengembangan. Ya, kalau Bu Pipit sudah sampai pembicara tingkat nasional dan provinsi sekarang, Pak. Oh, luar biasa. Ya, berarti satu kota, Ibu. Nggih, sama-sama Cilacap. Oh, nggih, alhamdulillah. Ya, itu nanti bisa diskusi lebih lanjut. Baik, saya lanjutkan. Nanti yang ketiga tadi book chapter ya. Book chapter. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Minimal 100 apa ya? Satu book chapter itu ada maksimalnya. 80 sampai 120 lah. Ini karena belum digabung sehingga baru 31 ya, baru 31. Ini kita pecah itu jadi apa namanya? Beberapa itu. Sehingga kemarin kalau satu kelas itu book chapter bisa menghasilkan sekitar 4 buku 100 halaman itu ya, satu bukunya itu. Stop. Selanjutnya. Yang ketiga adalah makalah pada seminar nasional internasional.
Yang ketiga, ya, yang ketiga saya apa namanya slideshow ya, slideshow. Opsi yang ketiga di OB adalah makalah pada seminar nasional dan internasional. Kalau di beberapa prodi, misalnya di MM, mahasiswa baru bisa lulus ketika mahasiswa presentasi internasional. Ya, ini kalau di MM. Wah, sulit, Pak. Ya, akhirnya satu kelas dibawa semua ke internasional, ke Malaysia. Jadi kalau apa namanya bedol kelas ya. Jadi sambil wisata, kemudian touring, kemudian muhibah, kemudian apa namanya seminar, ya 3 in 1 itu ya. Mereka kemudian kita bawa ke Malaysia bareng-bareng itu satu kelas. Sebelum pandemik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya, itu ke UTM, University of Technology Malaysia. Jadi mereka presentasi tentang boleh proposalnya, boleh makalah. Ya. Jadi nanti ada standarnya dalam seminar nasional. Kalau secara rutin di Fakultas Agama itu ada seminar nasional. Jadi mahasiswa baru bisa lulus kalau ada sertifikat presenter di forum nasional 1 kali, internasional 1 kali. Wah, ini berarti sudah tidak bingung lagi karena mahasiswa sudah menyiapkan. Nah, begitu. Sudah kita siapkan sekaligus dalam mata kuliah kita. Nah, begitu. Kalau di besok bulan Juli itu ada seminar internasional yang fasilitasi oleh Pascasarjana UMP, itu internasional. Tapi pendaftaran terakhir itu tanggal 28 ya. 28 besok kalau tidak salah itu dari Selasa apa ya? Selasa. Bulan ini. Bulan ini. Ya, untuk makalah itu nanti bisa dikirim ke kalau di Indonesia itu secara periodik hampir semua kampus itu ada seminar, nanti bisa dikirim ya. Jadi kalau mahasiswa dari UMP itu biasanya seminarnya di UMP dapat diskon ya. Kalau bagus lagi itu dikirim ke internasional bersama dengan dosennya, malah mahasiswanya dapat pendanaan itu. Jadi kalau mencantumkan ada dengan dosen itu, nanti diajukan kalau pas itu diajukan begitu. Kalau yang makalah ini kita abaikan ya, maksudnya pokoknya makalah bisa begitu ya makalah. Nanti saya kirimkan juga untuk yang seminar internasional besok ya. Kemudian yang keempat haki. Nah, haki. Contoh haki seperti apa ya? Saya izin menyampaikan haki. Contoh haki. Oh ya. Nah ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah. Saya yakin untuk yang guru-guru juga sudah punya haki ya. Belum, Pak. Oh, belum. Ada yang sudah punya haki? Belum Bapak. Prosesnya bagaimana ya Pak? Iya, nanti kita pandu ya, kita pandu. Saya bersama dengan mahasiswa saya ini di semester mata kuliah semester 2 ini. Mata kuliah semester 2. Ini kebetulan
mahasiswa S1 ya saya membimbing, S2-nya saya membimbing, jadi tahu. Judulnya apa ini? Hanya membuat panduan, Ibu. Panduan analisis butir soal bagi guru menggunakan software Anates. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mahir menggunakan Anates. Nah, itu dibuat panduan. Nah, tapi panduan yang apa namanya applicable, kemudian panduannya itu menggunakan terintegrasi dengan IT. Nah, begitu, dengan IT. Kalau yang biasa panduan kan hanya tulisan. Nah, begitu, dengan tulisan. Nah, ini yang ditanya akreditasi berapa haki yang dihasilkan mahasiswa. Nah, ini bisa ditulis, bisa dua ini. Nah, ini karya mahasiswa bareng-bareng dengan saya. Nah, jadi ini nilainya bagi guru juga besar. Mungkin hukumnya 10 apa 15 ya. Ini haki. Kalau hakinya dibuat di UMP, ini kebetulan di sini ada Mas Wahyu, ada enggak ya? Ada Mas Wahyu di sini? Ada Ustadz Mas Wahyu Jati. Ya, Wahyu Jati. Mas Wahyu Jati nanti kalau dibuatkan di UMP nanti lewat Mas Wahyu itu. Kebetulan di sini ada mahasiswa yang sedang magang di LPPM. Nah, itu nanti ada apa namanya diskon. Ada diskon. Kalau tidak salah harganya 400 ya, satu haki. Kemudian nanti kalau dibuat di UMP kalau tidak salah 300 apa berapa? 300. Nah, ini termasuk tadi yang OB ya, panduan. Ini sudah dicatatkan di Departemen Hukum ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau cara paling gampang mendapatkan ini, nanti makalah atau book chapternya itu nanti di apa namanya dikirimkan ke Mas Wahyu itu. Nanti Mas Wahyu yang memproses ya, memproses. Kalau memproses sendiri bisa, itu nanti tinggal apa namanya Bapak Ibu masuk ke, nanti saya kirimkan linknya juga boleh ya. Linknya paling gampang. Saya kemarin ngejar untuk akreditasi S2, hakinya mahasiswa harus kita kejar. Jadi apa namanya kita mintai ya beberapa mahasiswa yang potensial, kita mintakan hakinya. Sini karya-karyanya, nah begitu. Karya-karya. Kemudian kita berikan contoh ya, contoh yang terintegrasi buku panduan. Sambil saya nyari data. Ini termasuk saya book chapter ini. Ini citasi paling tinggi di Google Scholar saya ya. Di Google Scholar saya. Tadi bukunya yang ini. Nah, yang ini. Jadi buku media pembelajaran ya. Yang covernya itu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nomor 1. Ya, nomor 1 ini. Media pembelajaran ini book chapter ini. Book chapter disitasi oleh 122. Ini paling tinggi itu. Jadi buku yang ini sudah terlihat? Sudah terlihat Ustaz. Ya, buku yang ini yang kita buat bersama-sama ini. Nah, setelah saya masukkan dalam apa namanya Google Scholar
di Google Scholar saya ini ternyata memberikan kontribusi paling banyak sehingga disitasi oleh 122 ya orang. Nah, itu 122 orang. Jadi kalau bahasa agama kan man dalla 'alal huda atau man dalla 'alal khair falahu ajru ka'amili biha. Jadi kalau kita menunjukkan, memberikan kemudahan, memberikan materi, ya, kemudian ini dipakai, ya, maka kita mendapatkan balasan pahala, ya, pahala sesuai dengan yang mengikutinya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang sudah menghasilkan. Nah, ini jariahnya orang yang sudah mensitasi 122. Nah, ini termasuk juga ilmu yang bermanfaat. Itu kita memberikan kemanfaatan. Atau dalam bahasa lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik orang adalah yang bisa memberikan manfaat, kontribusi. Nah, ini di buku ini ternyata paling tinggi ini kontribusinya. Sudah disitasi oleh orang atau mahasiswa 122. Jadi buku yang kita buat, book chapternya tadi, ini termasuk yang tinggi. Ini mudah-mudahan menjadi jariah bagi kita yang sudah membuatkan buku. Sekarang saya ingin menunjukkan tadi yang kaitannya dengan haki yang terintegrasi. Jadi kalau kita membuat modul, biasanya modulnya hanya tulisan tok, ya, tulisan saja. Contoh yang modul terintegrasi, ya, terintegrasi. Saya contohkan terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sambil saya mencari letaknya, ya. Oh, ini. Sedang loading. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ini buku panduan misalnya, ya. Analisis butir soal secara kuantitatif. Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini menggunakan program, ya, Itemen. Di sini ada Mas Wahyu, ya. Skripsinya tentang Anates, ya, tentang Anates. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang di PS sudah terbiasa menggunakan analisis program. Coba Bapak Ibu masuk, ini di scan. Ada yang berhasil? Coba di scan. Masuk ke YouTube, Bapak. Ah, ya itu. Bagus. Ini yang disebut dengan panduan secara terintegrasi. Bapak Ibu yang di SD, yang di SMP, biasanya penerbit tertentu kan ada yang kemudian menyampaikan pelajaran, diterangkan pelajarannya di buku tersebut, kemudian scan, gitu ya. Ini sudah namanya terintegrasi. Di YouTube, ya, betul, ya. Siapa yang menjelaskan, Ibu, di situ? Baik, kita pindah, ya, itu contoh saja, ya. Contoh, sekarang kita pindah. Ini Anates, ya. Anates. Saya lagi minta Mas Wahyu membuat
panduan yang terintegrasi model seperti ini. Kita pindah yang ini. Di-scan lagi coba barcode-nya. Ada yang sudah berhasil? Sudah, Bapak. Ya, isinya apa ini? Itu tentang item versi 3.00 untuk bait 32 dan bantuan dospok nih, Pak. Ah ya, bagus. Ya, ya terima kasih. Ya. Itu nanti kalau bisa juga Bapak Ibu ketika menulis di book chapter yang kira-kira apa namanya, apalagi ini IPS ya, IPS kan masalah-masalah sosial itu bisa masalah sosialnya dijelaskan langsung terkoneksi dengan YouTube begitu ya. Ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Saya lagi minta mahasiswi angkatan ketiga itu mau nulis tesis tentang apa namanya media pembelajaran PAI itu terintegrasi ya dengan IT untuk TK itu ya, untuk TK, tapi belum selesai ya, belum selesai. Dari PAI ada yang sudah berhasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis. Nah itu contoh yang nanti menjadi haki ya, contoh yang menjadi haki. Ya. Baik, pengantar saya sampai di sini. Jadi tidak semuanya Bapak Ibu 4 gitu. Di antara 4 nanti kira-kira cenderung yang mana yang bisa. Nah, begitu ya. Yang mana yang bisa. Kalau saya menyarankan kalau yang jurnal akan lebih bagus ketika penulisnya lebih dari 2 dan mencantumkan dosen, karena dosen sudah punya akun apa namanya Google Scholar ya, Google Scholar. Ada mahasiswa S2 yang sudah punya akun Google Scholar itu. Coba saya lihat dulu. Akunnya mahasiswa dan ini tulisannya banyak juga. Pak Yasir kayaknya punya loh, Ted. Pak Yasir kayaknya punya. Oh iya, Ustadz Yasir mah dosen ini sudah jadi sekaligus mahasiswa. Kalau mahasiswa dan dosen sudah harus punya ya. Dosen parkir lah. OTW Umni, Pak Ustadz. OTW Umni punya. Ya coba Mbak Umni ditampilkan coba Google Scholar-nya. Saya nggak punya, Ustadz. Oh, nggak punya ya? Lagi. Saya lagi coba daftar, Ustadz. Cuma di bagian form tambahkan artikel, kita kesulitan di situ. Itu caranya bagaimana, sih? Oh. Sementara belum ada artikel yang belum pernah kita... Iya. Syaratnya artikelnya masuk dulu. Oh gitu. Nah, cara uploadnya itu belum tahu kita. Ustadz Yasir, barangkali bisa share Google Scholar-nya. Posturnya seperti apa? Iya. Nggak apa-apa. Nah, yang penting sudah punya, nanti tinggal ngisinya. Ayo Pak Yasir, gaspol. Amin, amin. Semangat. Siap. Mbak Umni, semangat Mbak Umni. Mana Google Scholar-nya? Bayi juga, Bu. Semangat. Aku tak OTW dulu maksudnya lo. Ayo Pak Yasir, Pak Yayi. Kalau Google Scholar itu mana suka saja ya. Mana suka. Tapi kalau karya-karyanya banyak, emang kalau nggak masuk Google Scholar. Potensial. Saya sambil menunggu Ustadz Yasir, boleh saya carikan yang punya mahasiswa ya. Punya mahasiswa. Kebetulan kemarin akreditasi S2
penyumbangnya diantaranya paling banyak ini mahasiswanya nih. Oh. Sambil menunggu boleh ada pertanyaan. Nanti di-share coba. Kalau angkatan ini aman lah, maksudnya tidak dikejar akreditasi ya. Mungkin apa namanya, adik kelas nanti. Adik kelas itu harus apa namanya terkena akreditasi berarti ya. Tapi nanti paling tidak ya ada tinggalannya lah 1 atau 2 dari 4 bentuk tadi ya. 4 bentuk nanti sehingga kemudian apa namanya punya karya yang monumental buat prodi dan universitas begitu. Kemudian saya akan mengirimkan 2 program. Jadi programnya Anates ya. Anates dan Itemman. Cuma mungkin biasanya kalau yang baru mengenal itu agak apa namanya? Kalau yang program Anates itu sebenarnya bukan program, hanya file saja, tinggal dipindahkan ya. Tinggal dipindahkan di desktop. Saya contohkan dulu. Contohkan. Dua file sekaligus untuk apa namanya persiapan ya, persiapan pertemuan berikutnya, karena pertemuannya mepet, kita berkejar dengan OB tadi ya, dengan OB. Nah ini yang apa namanya mahasiswa ini yang produktif ini. Alvin, ada yang kenal Alvin? Ini dari Ahmad Dahlan. Dari Ahmad Dahlan. Kemarin baru memberi apa namanya punya buku baru ini. Buku baru sudah punya karya buku ISBN malah ini ya. ISBN karyanya ada 3 buku yang sudah dituliskan. Mungkin sampai di sini untuk awal. Saya kirimkan beberapa. Ustadz Yasir sudah muncul book chapter ininya, Google Scholar-nya aktif apa tidak? Nggak tahu, malah bingung saya. Tapi kalau saya ketik nama ada muncul satu artikel. Oh, 1 artikel. Oh, caranya seperti ini. Apa namanya Google Scholar-nya? Saya praktekkan Google Scholar ya.
Oh, kalau sudah ketemu satu artikel berarti sudah masuk itu. Sudah masuk di Google Scholar ya. Ya tahu, tapi kalau masuk ke account Google Scholar itu gimana, Ustaz? Ini caranya nih, klik ya, klik Google Scholar ini. Ya. Ya, terus ditulis Darajat. Iya. Ya, Darajat. Ya. Ini diklik. Ya, karena saya sudah sering ngeklik maka muncul di atas di sini. Iya. Kemudian my profile. Nah, ini. Jadi ini juga bisa melihat melihat dosennya itu ngapain saja. Nah, itu bisa terlihat dari kinerjanya di sini. Kalau yang sekarang Ustaz ketik nama saya, Ustaz. Soalnya nggak keluar seperti ini kalau saya ketik tadi. Oh gitu ya. Ya saya coba ya. Google Scholar. Akunnya apa nih? Yasir Abdul Rahman. Abdul Rahman. Abdul Rahman terpisah, Ustaz. Abdul sendiri. Oh gitu. Kayak gini. Kecil semua ya? Iya, iya. Nih? Bukan, Ustaz. Oh, nama lain ya? Amal. Oh. Abdul Rahman, Ustaz. Oh iya. Berarti banyak yang sama ini. Nanti bisa dicari. Iya, iya. Nah, modelnya seperti itu. Atau kalau enggak Ustadz Yasir, copy linknya kirim ke chat Ustadz. Oh iya. Biasanya kalau nggak sering dipakai itu ketumpuk dia. Ketumpuk karena ada nama yang sama. Nah, nama yang sama. Wah, ini termasuk karyanya banyak ya. Jadi kalau bidang-bidang teknik itu ininya laris ini. Nah, itu. Tahun 2002, 21 ya. 21. Mungkin begitu, saya mau ngirim 2 file kaitannya dengan program. Kemudian langsung saja Bapak Ibu download ya. Download materi saya kirim di grup ya. Kirim di grup. Mungkin sampai di sini dulu ya. Iya, Ustaz. Yes. Ya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ustadz, kalau yang bertanya, yang tadi apa itu yang 3 orang menulis itu asal nulis apa judulnya ditentukan? Ya, judulnya sudah ada temanya dari kami, tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan tema tersebut. Ya, mengembangkan. Boleh. Jadi tema-temanya nanti saya kirimkan. Siap. Untuk IPS saya kirimkan IPS, untuk PAI saya kirimkan. Kemudian jadi tema itu tema grand tema ya, bisa dikembangkan, diperinci lagi menjadi topik juga boleh. Ada lagi? Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Nanti untuk yang PAI kita bertemu kembali khusus untuk hari kekurangan jam hari ini, hari Rabu malam Kamis malam Kamis, nanti diingatkan lagi di grup. Kemudian untuk yang IPS hari Selasa malam Rabu ya, Selasa malam Rabu, waktunya sama jam kita batasi ya, jam biasanya maksimal 9:30 lah. Kita lihat kalau
sudah pada ngantuk ya hanya sampai jam 9. Tapi kalau nyanding ada kopi mungkin sampai setengah 10, tapi maksimal kita setengah 10 itu. Hanya untuk tambahan karena kita sudah ngirimkan beberapa file di grup begitu. Beriring doa semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan dipertemukan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti yang ada pertanyaan boleh disampaikan di grup masing-masing ya, yang IPS, di IPS. Matur nuwun, izin live, Pak. Sama